Oke, kita mulai. Tema hari ini kita screening saham. Jadi pertama-tama itu kalau mau screening saham, biasanya saya akan lihat IHSG-nya dulu ya, jelas. Saya akan lihat IHSG-nya dulu. Jadi kemarin itu sampai penutupan hari Jumat 24 November 2022, IHSG-nya masih di dalam range sideways ini ya. Nah, kurang lebih di sinilah, di dalam kotak range sideways di sekitar resistennya sekitar 7.100-an dan supportnya di area 6.950-an. Dan kemarin sempat hari Jumat tuh sempat melemah sampai 7.013 ya, tapi masih di atas 7.000 sih. Dan sampai penutupan ternyata bikin shadow bawah. Iya, masih belum enak karena IHSG-nya belum berhasil naik ke atas 7.100. Jadi marketnya ini baru enak kalau berhasil naik ke atas 7.100 ya. Dan kalau di zoom out, nah sejak April lah ya, sejak April sampai sekarang ini bikin pola, nah kayak gini lah. Jadi supportnya terus naik, lembahnya terus naik ya, dan resistennya datar, jadi ascending triangle ya. Jadi masih ada sisi optimisme meskipun belum berhasil breakout 7.300 ya. Sekarang aja masih 7.050. Jadi peluang untuk bikin all time high lagi akan lebih besar kalau ISG-nya berhasil naik ke atas 7.113. Kalau ternyata turun ke bawah 6.956, berarti eh, perkiraan support berikutnya itu di area 6.900, 6.890-an ya. Dan ada area support dari trendline triangle-nya di sini. Ini kalau di zoom out lebih kecil kelihatan. Nah, kurang lebih seperti itu IHSG-nya. Kemudian kalau untuk minggu depan ya masih IHSG-nya masih di dalam range sideways ya. Ini sih ternyata cukup awet. Sideways-nya sampai berapa pekan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 pekan lebih ya. Bisa jadi 1 bulan lah, ini 1 bulan sideways di range IHSG-nya bergerak di range terbatas 6.956, 7.113. Dan minggu depan itu ada event, ada rilis data, apa ya tadi saya lupa. Minggu depan itu kalau di Indonesia ada rilis, eh, nah ya, loh kenapa ngelag? Hah, oh nggak ada. US, US itu jadi minggu depan ada rilis data non-farm payroll dan GDP ya, GDP kuartalan, kuartalan sih. Oh iya, September, Januari, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi minggu depan ada rilis data GDP di US. Terus forecast-nya GDP-nya naik tuh US, nggak minus lagi. Dan apa namanya kalau emang emang naik ya bagus untuk US-nya ya. Kemudian tanggal di US-nya itu tanggal uh, Jumat tanggal berapa sih? Tanggal 2 itu non-farm payroll. Kemudian tanggal 13-14 US naikin suku bunga lagi kemungkinan ini. FOMC ya, tanggal 13-14 Desember. Jadi kemungkinan market sih apa namanya? Data yang lagi ditunggu sih, data-data penting yang lagi ditunggu ya ini ya data-data
dari US juga. Dan sisi positifnya di Indonesia kemarin sudah ada langkah antisipasi lah, sudah sempat naikin suku bunga ya, harapannya itu bisa bisa ngimbangin atau bisa jaga rupiah supaya nggak terlalu kalah sama USD. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau untuk sektoralnya, sebentar, kok nggak auto hide ya? Untuk sektoralnya, coba kita cek. Kayak cacing. Nah, untuk sektoralnya, beberapa sektor masih di atas ya. Jadi ada properti, industri, ya sektor apa namanya? Industrial, consumer cyclical, dan energi ini memang masih di atas IHSG performanya. Tapi perlu diperhatikan sektor energi ini di atas dan arahnya udah ke bawah. Jadi buat buat yang punya saham-saham misalnya ITMG, terus apalagi ya, Adaro dan kawan-kawannya. Terutama kemarin sektor energi digerakin sama batu bara sih ya. Jadi hati-hati. Siapa tahu ada koreksi. Jadi kalau misalnya udah ada yang punya barang dan floating profit, nggak ada salahnya pasang trailing stop gitu ya. Diamankan lah cuannya. Dan sektor lainnya meskipun di bawah IHSG ini ada sektor finance yang arahnya ke atas lagi, di atas dan masih di atas median 50 ya. Dan consumer non cyclic nih udah mulai nanjak lagi masuk ke atas garis median 50. Jadi beberapa sektor yang di bawah IHSG ini arahnya naik. Justru cukup menarik diperhatiin ya. Sektor basic industri ini semen-semenan ya kemarin INTP dan SMGR naik. Jadi itu cukup menarik diperhatiin juga. Kemudian sektor kesehatan ini coba ntar kita screening lah. Sektor transportasi, ntar kita screening juga. Saya nggak hafal. Yang saya hafal SMDR masih tertahan, belum berhasil rebound. Infrastruktur ini eh, kemarin yang rebound itu ya konstruksi ya. PTPP, Wika, Waskita, dan yang apa namanya sektor tekno ini dihindari dulu nggak apa-apa karena lagi di bawah belum belum rebound. Nanti kalau rebound dilihat-lihat lagi nggak apa-apa. Jadi kurang lebih seperti itu sektoralnya. Nah, kalau untuk screening karena beberapa pekan lalu itu saham-saham banyak yang terkoreksi dan sekarang sudah mulai ada yang rebound ya ini ya hasilnya juga sudah mulai arahnya eh, mulai-mulai naik lah ya meskipun belum tajam. Jadi saya akan cari saham yang harapannya sih dapat 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 yang mulai rebound. Nah, saya carinya pakai bantuan garis moving average. Jadi gini, nah ginilah. Jadi saya akan pakai dua garis moving average, exponential moving average tepatnya. EMA 10 dan EMA 20. Kenapa EMA 10 dan EMA 20? EMA 20 itu apa namanya? 1 bulan lah ya. Dan EMA 10 ya setengahnya. Jadi dua 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 EMA ini sebenarnya merepresent tren yang jangka pendek lah. Dan saya carinya yang EMA 10-nya sudah di atas EMA 20. Jadi harapannya memang tren jangka pendeknya sudah mulai bullish. Mudah-mudahan dapat yang baru rebound. Kemudian filter wajibnya sih value ya. Value-nya saya cari yang di atas minimal di atas 3 miliar rupiah lah. Dan ya kalau misalnya Bapak Ibu
pengen yang lebih kecil dari itu, silakan. Tapi karena ini saya cari untuk dibahas bareng-bareng, siapa tahu banyak yang ngikut, jadi lebih aman. Value-nya yang minimal atau di atas 3 miliar rupiah lah. Kemudian kita masukin ke screener dan kita explore. Nah, dapat 104 hasil explore, 104 ticker hasil explore ini termasuk ada indeks-indeks juga ya. Jadi sahamnya sih nggak nyampe 100. Tinggal kita lihat satu persatu. Memang hasil explore-nya lebih dari 100, tapi eh, kalau udah biasa ngeliatinnya nggak lama ya liatin apa namanya? Liatin hasil explore 100 saham paling enggak kita dapat 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 100 saham itu udah sangat membantu karena itu hasil explore hasil apa namanya dari lebih dari 700 saham, sisa nggak nyampe 100. Jadi kan ya membantu lah, sangat-sangat membantu. Nah, sekarang kita liatin satu-satu. Dari yang paling atas urut abjad aja lah. AGII. AGII. AGI emang harganya sudah di atas EMA 20 dan EMA 10-nya udah di atas EMA 20 juga. Beberapa pekan terakhir, 4 mingguan lah ini harganya cenderung naik ya. Nah, ini ada channeling ya. AGII ada bullish channel ini kecil. Semoga besok masih bisa lanjut naik. Kalau Bapak Ibu berminat, ini bisa ngikutin range channelnya dengan risiko di bawah 2020. Nah, jadi kalau turun ke bawah 2020 atau di atasnya inilah 2060, turun ke bawah 2060 itu udah nggak enak. Jadi buat yang misalnya udah punya barang, trailing stop bisa dipasang di 2050 gitu ya. Terus berikutnya Amar. Amar, oke, candlenya masih higher high dan higher low ya sampai kemarin penutupan hari Jumat. RSI juga masih di atas 70. Ini kalau untuk posisi beli baru, saya enggak sih, saya pilih yang lain dulu. Tapi buat yang sudah punya barang disimpan dulu aja karena sebelumnya buat yang nasabah JOC dan Mogot pasti sudah pernah lihat rekomendasi beli Amar ya. Jadi disimpan dulu aja, masih aman. Mudah-mudahan ini resistennya berapa ya kira-kira. Di atas ini ada support, ini resisten udah ditembus. Ya semoga bisa sampai ke 420-an lah ya. 426. Semoga bisa ke sana. Jadi disimpan dulu aja. Nah, trailing stopnya buat yang sudah punya barang, pasang aja di ya 360 gitu nggak apa-apa sih. 360 trailing stopnya nggak apa-apa. Karena ini trennya masih masih bullish atau kalau misalnya mau takut kegocek gitu ya di 346 gitu nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu terlalu jauh. Cukup di 360 atau 354 gitu nggak masalah trailing stopnya. Kalau trennya cukup bagus dari September sampai sekarang ini bullish dan volumenya juga naik nih. Jadi tren bullish ada volume, mudah-mudahan awet lah, Amar. Kemudian ketiga AMRT, oke. AMRT ini masih cenderung bullish memang. Dan yang saya kurang suka, ini sudah ada sinyal bearish divergence ya. Nah, ini sinyal pelemahan tren. Jadi kalau kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada yang punya barang tuh, nah kalau masih mau hold,
trailing stopnya bisa dipasang di 2540 atau 25 25 2750 atau 2740 gitu ya, nggak apa-apa. Karena sudah sempat ada ini inside bar yang di breakdown meskipun balik ke atas 2760 lagi ya. Tapi belum berhasil naik ke atas 2900 tuh. Ini baru baru enak lagi kalau berhasil naik ke atas 2900. Tapi karena ini udah ada sinyal bearish divergence, memang masih bullish, masih bisa di hold. Yang punya barang pasang trailing stop aja. Paling bawah, seenggak-enggaknya trailing stopnya di 2710 lah. Terus yang ketiga Antam. Oke. Antam, posisi EMA-nya EMA 10 masih di atas EMA 20 sih ya. Tapi saya kurang suka beberapa hari terakhir ini nih. Semingguan terakhir ini. Ternyata Antamnya bikin sideways di range 1930 2000 ya. Dan ini area area gap 1995 2020 masih jadi resisten. Nah, kalau misalnya ada yang punya barang, kalau besok turun ke bawah mentok-mentok paling bawah inilah ya. Ini ada gap lagi nih bawah 1915. Nah, ke bawah tutup di bawah 1915 kabur dulu aja sih. Siapa tahu masih mau tes area support di sini 1765 dan siapa tahu masih mau ngisi range sideways ini ya agak lebar soalnya. Jadi kan kalau misalnya Antam ternyata sideways di range 1765 2230 eh nggak salah kalau turun ke bawah 1940 atau ke bawah turun ke 1900 dibuang dulu. Terus beli lagi kalau rebound di sekitar dekat-dekat 1800 gitu ya. Itu akan lebih lebih bagus sih. Dan ini adalah area yang sebelumnya ada bekas gap dan direspon jadi support. 1790 1805 jadi support. Ya, semoga sih kalau misalnya turun di area ini masih bisa jadi support. Terus berikutnya ada APLN. Nah, APLN memang masih bullish, tapi kemarin ada candle hari hari Kamis. Hari Kamis itu ada candle lower high lower low dan hari Jumatnya turun ke bawah 167 dan tutup di 166. Kemudian ini ada sinyal bearish divergence-nya. Nah, jadi ada pelemahan tren, terus ada price action-nya. Ini doji dengan ekor panjang yang cukup atas, ini candle bearish dengan ekor panjang yang lebih ekor atas yang cukup panjang nih dojinya ya. Ya. Dan ini candle bearish yang ada ekor atas yang lebih panjang dari body dan ini ada candle bearish juga dengan ekor atas dan tutup bodinya lebih gede dari ekornya. Jadi 3 hari berturut-turut nih eh, sinyalnya negatif dari candlenya ya. Jadi dan ditambah ada sinyal bearish divergence ini kalau ada yang punya barang sinyal exit ya. Terus Arko, nah ini Arko cukup menarik karena 3 hari ini bertahan di atas EMA 10, EMA 10-nya udah mulai di atas EMA 20 dan sideways, sideways apa inside bar ya outside bar tanggal 23, terus tanggal 24-nya belum berhasil naik atas 675, tanggal 25-nya menguat 1,5%, tapi belum naik ke atas 675. Ini strateginya gampang nih. Buy if break 675, cut loss di bawah 630 aja. Terus resisten semoga sih berhasil ke all time high yang pernah dibentuk ya, 835. Dan ini kalau misalnya kita hubungkan dari low ke low berikutnya gitu ya. Terus ini kita taruh sini. Nah, ada channeling juga. Paling nggak kalau misalnya ini berupaya bikin bullish channel ya tes area upper channel ya ke atas 700-an lah, 750-an mungkin. Dan semoga sih bisa ke 800 835. Kita tulis notepad aku
Oke, dapat satu Arko. Terus saham berikutnya Arna. Nah, ini menarik. Chartnya saya cukup suka sih. Yang saya kurang suka volumenya aja. Volume di bid overnya relatif tipis ya. Jadi kalau Bapak Ibu minat, ya hati-hati aja lah. Belinya diatur, jangan terlalu brutal size-nya. Ini trennya bagus, bullish ya. Sejak pertengahan Oktober sampai sekarang ini bullish. Terus diawali ada ini sinyal bullish divergence. Kemudian, nah inilah sinyal bullish divergence antara harga dengan RSI, terus rebound, terus ini setelah berhasil naik atas EMA 20, koreksi dikit, koreksi ya dikit, koreksi dikit. Nah, setelah rebound kalau ada koreksi dengan candle yang kecil-kecil kayak gini nih, bagus nih. Kalau berhasil breakout lagi candlenya ini ya, tuh cakep. Sayangnya volumenya yang kurang cakep. Nah, kemarin itu berhasil breakout inside bar pattern 960 10 15 ya, dan tutup di level 10.25, kemarin menguat 2%. Ini ada peluang nerusin bullish karena ini juga ada resisten yang di breakout di area 1010 1020-an. Nah, perkiraan resistennya tuh dia di puncak sebelumnya sekitar 11.20. Jadi kalau kalau dari close Jumat ke 11.20 tuh memang masih ada ruang 9%-an. Tapi hati-hati karena volumenya relatif tipis ya. Coba kita lihat yang lainnya dulu. Ada ASLC. ASLC ini menarik juga. Kemarin candlenya meskipun small body candle dengan body atas, body, shadow, meninggalkan shadow atas dan bawah, shadow atasnya lebih panjang, jauh lebih panjang dari bodinya ya. Ini inside bar pattern dengan candle sebelumnya, dan ini ada bearish, bullish divergence juga. Nah, trading dengan sinyal bullish divergence itu sederhana sih. Kalau nemu sinyal bullish divergence, cari neckline-nya, area-area neckline-nya. Kalau di area neckline-nya itu area high di antara dua low-nya ya. Kalau Bapak Ibu bingung atau belum tahu. Nah, kalau misalnya kayak gini nih ada shadow atau ada body, saya biasanya suka tandain di dua-duanya ya, shadow dan bodinya. Ini shadownya kebetulan agak panjang kan. Saya tandain di dua-duanya. Bodinya berapa tuh? 152. Nah, kok 152? 149. Oke, berarti sudah 2 hari, sudah 2 hari, hari Kamis dan Jumat itu berhasil berhasil bertahan eh, di atas 149 ya, di atas area neck lainnya. Memang belum berhasil naik ke atas 156, belum berhasil tutup di atas 156, tapi ini ya oke lah, ini EMA-nya juga mulai EMA 10 di atas 20 dan nanjak nih. Nah, saya berharap nemu yang seperti ini. Kemudian ini juga berpeluang jadi double bottom ya, cukup gede double bottomnya dengan neckline ya di area atas 224. Jadi ini kalau rebound perkiraan tes area 220 224 lah ya. Nah, strateginya ASLC buy break 159, cut loss-nya di bawah 136, resistennya di 224 lah. Jadi tulis dulu yang kedua nemu ASLC. Kemudian berikutnya Avia, oke Avia. Candle kemarin yang kurang enak sih sebenarnya. Cuman ini kalau kita lihat range candle hari Jumat itu masih di dalam range hari Kamis ya. Closingnya aja yang nggak enak sih. Dan kalau kita lihat mundur dikit, ini ada sinyal bullish divergence juga. Tuh, bullish divergence antara harga dan RSI. Harga bikin swing lower low dan
RSI-nya bikin swing higher low. Kemudian sudah breakout neckline. Nah, neckline-nya 79.800 ya. Sejak hari Kamis tuh berhasil tutup di atas 800. Dan kemarin hari Jumat tuh tes area neckline-nya sih. Nah, ini dipantau dulu aja. Kalau ternyata minggu depan itu langsung naik ke atas 830 gitu ya. Disikat sih nggak apa-apa. Tapi kalau masih sideways dulu atau ya ada turun-turun dulu tes misalnya 790 itu dipantau-pantau dulu aja. Siapa tahu masih mau tes area-area neckline lebih lebih lama lagi gitu ya. Yang jelas ini sinyal belinya nanti kalau naik ke atas 830 atau siapa tahu masih mau tes area EMA 10 atau EMA 20-nya dulu. Dan ini RSI-nya juga arahnya turun lagi kan. Nah, dan turun ke bawah 60. Jadi naik dari bawah nih sempat turun ke bawah 30 terus rebound naik. Area 60-nya ternyata masih jadi resisten. Jadi ya memang di sini ketemu banyak resisten ya. Kalau kita lihat bearish sejak bulan Juli, nah kita hubungkan kayak gini lah misal. Ini sudah breakout bearish trend lainnya dan memungkinkan terjadi perubahan tren ya. Nah, dipantau aja via siapa tahu kalau misalnya belum berhasil naik ke atas 830, siapa tahu masih tes area support dari resisten bearish trendline yang di breakout atau tes area EMA 10-20-nya. Kalau ternyata minggu depan naik ke atas 830, sikat sih nggak apa-apa. Cut loss-nya di bawah 800. Dan resisten-resistennya pertama di area-area 900, kedua di puncak yang pernah dibentuk di bulan Juli ya, 960. Terus tulislah ini Avia ya. Berikutnya auto. Nah, auto eh, masih bullish, tapi nah ini ada kemungkinan sideways di range 1455 1555 ya. Terlihat momentumnya juga melemah dari RSI-nya, dari momentum indikator ya dari RSI-nya, zigzagnya lower high lower low dan turun dari atas 70 ke bawah 70. Artinya ya ada pelemahan dari tren bullishnya. Bagi yang masih simpen barang, mumpung apa mumpung masih di sini ya ini kan sempat ada inside bar yang di breakdown ini sinyal sell atau sinyal take profit. Siapa tahu masih tes area 1455 dulu atau lebih bawahnya area 1430 ya. Tapi kalau misalnya masih mau simpen paling seenggak-enggaknya setelat-telatnya ya trailing stopnya pasang di 1450 lah. Terus next kita punya BABP. BABP ini cukup menarik ya. Inside bar pattern. Oke. Oh, sorry, ini sebelumnya. Nah, mana. Ini ada sinyal bearish divergence. Kemudian neckline-nya sih area-area inilah ya. Duh, sudah breakout dan tes area neckline. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik ya. Ini sih area resisten di sini sih. 140-an ini area resisten ya. Sempat jadi support, di breakdown jadi resisten, dan ini jadi resisten. Jadi kalau naik ke atas 140, oke sih. Jadi buat yang punya barang, masih simpen, semoga punya barangnya di harga bawah ya. Trailing stopnya di 123 lah. Kalau mau baru beli ya, buy break 142 sih oke, tapi cut loss-nya agak jauh di bawah 124. Jadi dihitung-hitung lah harus belinya kalau memang berminat harus belinya berapa banyak gitu ya. Dan resisten berikutnya kira-kira di sekitar 159 nggak gitu jauh.
risk reward rasionya udah nggak gitu oke. Jadi coba kita lihat yang lainnya. Bank. Oke, bank mulai rebound ya. Coba kita zoom out. Dia rebound dari mana? Ya, itulah. Ini gap belum ketutup. BANK rebound, kemudian EMA-nya sudah rapi dan mulai nanjak. Tapi yang saya kurang suka momentum dari momentum untuk gerakin harganya ke atasnya ini kurang kurang jos gitu loh. Ini RSI-nya senaik-naiknya ke atas 50 kepentok di 60-an nih, 60 turun lagi gitu ya. Ini bahkan 58 turun lagi. Dan ini ada double top di breakdown. Nah, jadi ya, saya pilih white NC dulu aja lah. Semoga area 1 area 1320 1365 masih bisa jadi support ya. Kalau ini masih bisa jadi support sih bagus, tapi kalau enggak ya kurang bagus. BCA. BCA bullish lah ya. BCA apa namanya ini saham bullish. Ah, cuman kalau Bapak Ibu sukanya eh, yang cepet-cepet gitu ya, ini kayaknya sih kurang cocok. Tapi buat yang sukanya yang aman-aman di tengah indeks yang masih bingung mau kemana, ini BBCA cukup cukup anteng ya, cukup bagus karena dia masih bertahan masih bullish dan berhasil naik ke atas 8875 dan nggak turun lagi ke bawah 8875 nih. Perkiraan target breakoutnya itu di 9625. Nah, semoga sih lancar ke sana ya. Ya kalau misalnya ada pertanyaan boleh dibeli atau enggak, BBCA kalau mau beli beli sih nggak apa-apa ya. Tapi uh, cenderung untuk dibeli simpen gitu. Next ada saham BBNI. BBNI juga cukup menarik. Coba kita zoom out. Nah ini puncak sebelumnya di 9900. Kemarin hari Jumat menguat 0,3%. Nah, kalau kita hubungkan dari lembah Juli ke eh, nah, BBNI cenderung di dalam bullish channel ya. Kemudian beberapa pekan terakhir lah, ini coba kita hubungkan seperti ini. Nah ya, semoga berhasil breakout lah. Ini kalau misalnya mau mau dibeli nggak apa-apa, batas cut loss-nya di bawah 8825 ya. Kok 8825? 8875. Batas cut loss-nya di bawah 8875. Kalau turun ke bawah 8875 sih nggak enak sih. Terus next BBRI. Nah, ini BBRI juga bagus. BBRI juga di dalam bullish channel ya sejak Juli. Nah, ini bullish channelnya di sini. Oke, kemarin bukan kemarin sih. Tepatnya itu hari Kamis berhasil breakout resisten 4700 ya. Kemudian kemarin Jumat juga masih bikin higher low, jadi masih bagus, masih oke. Dan di atas itu ada resisten ini terdekatnya puncak terdekatnya 4980. Di area-area resisten bullish channel juga ya, semoga lancar ke sana lah. Ini buat yang sudah beli BBRI disimpan aja dulu nggak apa-apa. Buat yang baru beli boleh nggak? Ya BBRI sih ya kalau mau beli beli sih nggak apa-apa dibeli, tapi ini juga sekali lagi ini cenderung untuk disimpan ya. Dan kenapa begitu ya, kita lihat selama IHSG-nya kemarin nggak jelas mau kemana, naik turun nggak jelas, ini sektor finance
cukup menopang atau cukup menahan IHSG supaya nggak turun lebih dalam sih. Jadi sektor finance, sektor salah satu sektor yang cukup bertahan ya, tapi ya kita tahu, kita sama-sama tahu kalau sektor finance-nya itu digerakkan oleh beberapa saham bank-bank besar ya. Next, BBSS, aduh, candlenya saya nggak suka nih, next aja. BBYB, BBYB saya pilih wait and see dulu aja lah. Candle terakhir, candle beberapa hari terakhir nggak enak nih. Ya, dan ini kalau kita tarik trend line di sini memang masih di atas trend line. Ini siapa tahu bikin triangle pattern ya. Ya, lihat dulu aja lah. Triangle pattern ini pattern netral, pola-pola netral, pola-pola dua arah ya. Statistiknya probabilitas breakout, probabilitas untuk jadi pola reversal atau continuation ini 50-50. Jadi kita tunggu dulu aja dulu. Yang jelas, kalau kita zoom out nih, bearish sejak awal tahun 2022, kemudian sejak awal Oktober ini mulai anteng dan ya pertengahan lah ya, pertengahan Oktober nih volumenya mulai naik nih dan ada kemungkinan nih bikin pola symmetrical triangle. Jadi layak ditungguin lah buat yang lagi incer BBYB ini, ditungguin kalau breakout bagus, kalau breakdown ya tungguin dulu lagi, jangan beli dulu. Bevin, Bevin candlenya di bawah EMA ya. RSI-nya juga di bawah 50. Lihat dulu aja lah. BP. Nah, BP kemarin candlenya lower low meskipun hijau ya. Terus ini hari Kamisnya bearish engulfing di area resisten 182. Resisten bekas support nih. Jadi support, jadi support, di breakdown jadi resisten, jadi resisten, jadi resisten, resisten, jadi resisten lagi. Jadi saya pilih white and see dulu untuk BP karena hari Kamis bearish engulfing dan hari Jumatnya candlenya lower high lower low meskipun hijau. Siapa tahu, siapa tahu tes area-area 157 150-an lagi. Ini sih kemarin bukan setelah sih, ada berita RUPS-nya ditunda ya. Beritanya muncul waktu penutupan market hari Kamis. Ya, begitulah. Bird, oke, Bluebird kalau dilihat sejak Juni sampai Oktober ini kan bearish, kemudian sudah mulai bullish dari, ya ini kalau kita lihat swingnya, oke, dari akhir Agustus sih udah sampai sekarang bisa dibilang bullish ya karena swingnya higher high dan higher low atau higher peak higher trough. Kemudian ini ada pola pola yang di breakout atau ada channel yang di breakout dan perkiraan targetnya di sekitar 1865. Semoga sih masih bisa ke sana. Dan kalau misalnya ada yang punya apa namanya? Bird, karena misalnya buy break 1630, beli waktu naik ke atas 1630 atau beli waktu naik ke atas 1575, disimpan dulu selama nggak ke bawah 1500 masih aman. Next, ini indeks BJTM. BJTM ya kalau berminat lah ya, volumenya kecil tuh, apa namanya, volume bid overnya sering tipis ya. Ini sih biasanya hajatan tahunan di dividen ya. Cari yang lainnya dulu. BMRI, BMRI masih oke lah meskipun ya masih sideways lah. Ini area bekas gap ini jadi support 9900, 9900, 10.000 ini masih jadi support ya. Jadi kalau misalnya buat yang punya barang selama nggak tutup di bawah 9900 sih rasanya masih aman disimpan. BNGA, oke, BNGA beberapa hari terakhir candlenya banyak indecision candle dan volumenya juga mengecil.
Kalau kita zoom out, emang ini lagi ngapain? Ini emang di resisten sih. Nah, ini di resisten. Kalau berhasil naik ke atas 1185 lagi, cukup menarik. Tapi kalau turun ke bawah 1160, nggak enak ya. Mentok-mentoknya buat yang punya barang, trading stopnya di 1135. Jadi pasang trailing stop dulu aja buat yang punya barang lah. Kalau buat mau beli baru, kita coba cari yang lain. Di BPI, kenapa masuk? Oh, ya udah. BRMS, oke, BRMS EMA-nya sih EMA 10 di atas EMA 20 ya, tapi ini masih cenderung sideways. Nah, masih cenderung sideways, supportnya ya kira-kira area 170, 193. Kemudian RSI-nya juga meskipun cenderung di atas 50, tapi nggak terlalu jauh ke atas 50 senaik-naiknya juga ya. Dan berangkatnya dari bawah 30 ini, eh, kalau nggak naik ke atas 193 nggak usah dibeli gitu. Siapa tahu ya masih 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 mau koreksi, dan kalau misalnya koreksi berpeluang tes area 146, 146, 144 ya. Berpeluang ke situ kalau koreksi lagi. Atau malah mau tes 166 dulu, bikin range sideways-nya jadi 166, 193. Apapun itu, yang jelas belinya tunggu. Yang berminat beli BRMS tunggu naik ke atas 193 baru enak. Next, BRPT. BRPT sudah sideways sejak Oktober ya. Oktober, Oktober nggak sih? Ya, Oktober sampai sekarang sideways lah. Dan sebelumnya ini ada ini ke sini, ini bisa dibilang bullish divergence lah. Karena memang ada eh, karena memang ada swing lower trough, dan RSI-nya bikin higher trough. Swingnya lower high, ini higher high. Nah, setelah ada bullish divergence dari yang sebelumnya bearish, ada bullish divergence, trennya berubah jadi sideways. Ya, kira-kira beginilah. Kira-kira begini kalau lebih detail. Nah, kalau lebih detail, kalau ditarik trendline malah cukup menarik. Cukup menariknya karena supportnya naik. Nah, kenapa nggak mau geser? Karena supportnya naik. Tapi resisten di area 845 ya. 845, 855. Nah, kalau Bapak Ibu berminat, saya sih prefer tunggu breakout area 845, 855 lah ya. Atau minimal bertahan di atas 845 lah. Baru lihat di situ ada apa dulu. Kalau di sini agak agak kurang enak sih. Coba yang lain dulu aja. BSDE, BSDE kurang. Hari ini risikonya berapa persen? 4% sih. Berarti range-nya emang pendek ya. Ya, ini kalau berminat sih buy bring 960, cut loss di bawah 915 ya. Karena beberapa hari belakangan ini volumenya terlihat terlihat menguat, apa namanya? Bertambah juga. Resisten 1015, 1025. Ya, jadi tulis aja dulu lah. Masukin watch list. BTPS belum buka. Oke. Buka, saya zoom out, terus saya gambarin. Ya, iya ini ya. Nah, ini di resisten nih. Buka lagi di resisten. Berarti tungguin berhasil breakout area mana? 318, 320 lah ya. Baru lebih enak sih. Kalau sekarang belum. Buka, habis buka bunyi.
Bumi kalau kita lihat ini bisa dibilang ada ascending triangle ya. Nah, tapi belum berhasil breakout kemarin setelah tutup hari Rabu tutup di atas 194, Kamisnya kempes lagi. Berarti memang memang kalau berhasil memang tunggu berhasil naik ke atas 200 dulu sih kayaknya ya. Next cars lewat kok naik komposit cepin cepin dekat resisten. Nah, dekat resisten. Jadi saya skip dulu ya. CTRA oke. CTRA kemarin sempat diajakin beli sih ya dan udah kena target di area berapa? 1010 kalau nggak salah ya. Ini apa ya? 1020. Dan candlenya sih masih high low. Tapi untuk beli baru, saya tunggu dulu aja lah. Buat yang udah punya barang aja, pasang trailing stop di bawah 1000 gitu nggak apa-apa. Di area di 1000 gitu nggak apa-apa. Next. Apa ini? DGIK. DGIK sideways-nya betah. Awet. Kalau ada yang punya, turun ke bawah 113 kabur dulu aja lah. DRMA, bearish engulfing, ini masih sideways ya. Ini resisten, ini support. Jadi berpeluang bikin double bottom memang kalau berhasil naik ke atas atau breakout 690 tapi ternyata belum ya tunggu dulu aja. DSNG DSNG masih bullish dan masih relatif aman disimpan buat yang sudah punya selama nggak ke bawah 580. Kalau untuk beli baru coba saya cari yang lain dulu. Kemarin sempat ada strategi atau rekomendasi buy break 600 ya, cut loss di bawah 580. Jadi ya simpen dulu aja lah selama nggak ke bawah 80. Nggak ke bawah 580. Nah, energi. Energi belum lah ya. Siapa tahu masih mau tes area 300-an lagi. GDST. GDST-nya GDST selama nggak ke bawah 214 sih oke, tapi ini kok volumenya makin kecil ya. Dan apa? Coba dari sini ini ke sini. Ah, kalau berminat beli, baik strateginya baik break 23. Oh ini ding, 3232. Kemarin sempat ada buy break 232, cut loss di bawah 214. Tapi lama banget ini sideways-nya. Kelamaan setelah breakout. Harum, harum white and see ya. Tunggu dulu, baru enak kalau berhasil naik ke atas 1735 nih kayaknya nih. Ini sih sementara dari akhir Oktober, eh November ding. Di November ini eh, ada ada uptrend lain ya. Kalau ini di topik sini ya jadi channel. Apa ini? Nah, hmm. Tapi saya pilih white and see dulu lah ya. Kalau misalnya udah ada yang punya barang, selama nggak ke bawah 1620 masih aman. ICBP, oke. ICBP, ICBP ini terakhir dia breakout 9,5, breakout 9.500 dan perkiraan target breakoutnya itu di apa aja ini? 10.575, 10.625. Mana mana?
575. Nah, kemudian ceritanya ini ICBP-nya setelah breakout 9.500 sideways ya. Sideways-nya atau konsolidasi dia bikin pola ascending triangle. Nah, kemarin Jumat tutupan persis di 9.900. Ini gampang sih bikin strateginya. Buy if break 9.900, cut loss-nya paling seenggak-enggaknya atau selambat-lambatnya kalau turun ke bawah 9.500 ya. Atau cut loss-nya di sini dulu nggak apa-apa di bawah 9650. Terus targetnya, perkiraan targetnya 10.575, 10.500, 10.600. CBP tulis CBP. Ini apa? Indeks, 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 indeks. IMPC. Siapa tahu rebound, tapi lihat besok lah. Karena momentumnya belum enak. Kemarin malah breakdown inside bar ya. Ya, lihat yang lain dulu. Ini Inco. Inco. Masih bullish. Dan selama nggak ke bawah 6.900 masih aman. Tapi kalau untuk beli baru, par lah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu berminat ya bisa pakai strategi itu buy if break 7175 cut loss di bawah 6.900. Perkiraan resistennya tuh di sini. Par. Jadi sideways-nya kan di sini nih. Dia breakout dan perkiraan resistennya atau targetnya 8.200. Semoga sih lancar ya. Tapi marketnya lagi kayak gini jadi hati-hati. Di NDF ini malah turun, biarin dulu aja. Ini NDX, wah NDX ini ada apa nih? 2 hari volumenya kenceng, tapi udah tes resisten. Next, INKP, candlenya lower high lower low, skip dulu. IPCC, eh, oke, IPCC candlenya indecision di area-area resisten ya. Ini warning buat yang punya barang nih, siap-siap jualan. Kalau misalnya apa namanya, ya Jumat kemarin sih jualan nggak ada salahnya sih ya. Atau seenggak-enggaknya kalau kalau minggu depan turun ke bawah 625 jualan lah apa. ISSI, KF, Melon, KIN. KIN nanti dulu. Pokoknya yang lebih menarik ya. KLBF. KLBF ini view di time frame gedenya yang menarik ya. Weekly kita zoom out. Wih, oke. Nah, KLBF ini break breakout uh, breakout sideways yang sangat-sangat panjang. Jadi dari range sideways ini ya kira-kira perkiraan target breakoutnya itu selebar area konsolnya itu ada di 2625. Masih jauh, jauh sekali. Nah, terus boleh dibeli nggak? Kalau boleh dibeli apa enggak? Boleh sih boleh ya, karena masih bullish dan ini rebound dari EMA 20, EMA 20-nya nanjak dan EMA 10-nya juga. RSI di atas 50 ya sejak September. Jadi udah 3 bulan inilah, 3 bulan jalan ini. September, 1, 2, ya, 3 bulan jalan ini dia dia September, Oktober, November. Oh, 2 bulan deh. Eh, ya 3 bulan jalan. Itu di atas 50. Kalau mau beli, cut loss-nya di bawah 2000 ya. Cut loss-nya di bawah 2000. KLPF mau ditulis boleh. Terus
KRYA, oke, KRYA masih oke, masih bagus. Disimpan dulu aja. Trailing stopnya pasang aja di 434 gitu ya. Semoga sih berhasil bikin all time high baru. Oh iya, ini kenapa saya bilang disimpan karena kemarin sempat diajakin beli ya. Kemarin tuh strateginya buy break 424, cut loss di bawah 392. Jadi harusnya udah punya barang lah. LPPF. LPPF ini cukup menarik. Kemarin sempat hari Kamisnya tuh sempat turun ke bawah EMA 20 minus 1,4% ya. Tapi eh, turunnya malah sempat sampai 4650. Terus tutupan ninggalin buntut bawah yang cukup panjang. Dan hari Jumatnya bikin Marubozu candle. Hah, selin sih kemarin Kamisnya pakai turun dulu. Ini oke sebenarnya kalau misalnya berhasil breakout area-area ini ya, area 5.000-an. Ini 5.000-an kebetulan area perpindahan fraksi harga dan area harga psikologis juga ya. Jadi di sini jadi resisten yang cukup penting. Kebetulan di sini 5.025-nya sempat jadi support di breakdown, jadi resisten. Ini ya area-area itu jadi resisten, ini jadi resisten sampai sekarang. Semoga berhasil breakout 5.000-an. Kalau berhasil breakout 5.000-an sih bagus ya dan bisa dibeli cut loss di bawah 4650. Resisten berikutnya sekitar 5.800-an. Apa itu tadi? LPPF ditulis aja masukin list. Mapa, candlenya lower high lower low. Masih bullish sih. Ini buat yang sudah punya barang aja lah ya. Trailing stop di bawah 4 di 4.000. Mapi, oke, Mapi masih bullish. Candlenya masih bertahan di area atas meskipun belum berhasil naik ke atas 1365 ya. Tapi belum turun ke bawah 1355. Ini adalah high September yang break di breakout di minggu ini ya, di pekan ini. Jadi kalau minat beli MAPI buy high sell higher strateginya buy break 1385 cut loss di bawah 1305. Tapi hati-hati karena ini kalau turun ke bawah 1305 berarti ini jadi sinyal bearish divergence ya. Jadi yang sudah punya barang saya saranin jualan kalau turun ke bawah 1305. Ini apa? Mari. Oke, mari cukup menarik, tapi sebelumnya pernah diajakin beli sih. Strateginya buy break 160 cut loss di bawah 143. Jadi ini RSI-nya juga ada lower high zigzagnya, belum ada lower low sih. Jadi pantau aja lah ini. Pantau aja. Kalau kalau besok naik masih naik, oke. Tapi buat beli baru, bentar. Bentar. Saya zoom out dulu. Masih ada ruang ya, kira-kira ke area-area 187-an. Jadi kalau naik ke atas 169 sih bagus. Tapi ya apa namanya? Peluangnya tinggal segini nih. Next MARK belum. MBX, MDKA, MDKA. Oke, MDKA ada. Nah, beberapa hari atau semingguan kemarin tuh sempat koreksi, terus sempat rebound. Nah, gini ya. Rebound EMA-nya masih oke lah ya, masih rapi ya, Mas 10 di atas 20 di bawah. Kalau belum punya barang dan minat mau beli, buy print 4450, cut loss di bawah 4270. Resisten pertama ya high sebelumnya 4610, berikutnya 4700. Next, MEDS. Ini cukup menarik sih. Tapi kemarin volumenya apa ya? Volumenya gede. Nah, ini semoga bisa lanjut rebound lah ya. Ini support di sini
25 support di breakdown dan kemungkinan jadi resisten 250-an. MGRO, MLPL, MLPL sayang sekali nggak berhasil tutup di atas 145 ya. Jadi buat yang sudah punya barang, batasnya di 133 ya, turun ke bawah 133, jualan lah. MNC, MPMX. Oke, MPMX ini menarik karena apa namanya? Bullish terkoreksi, RSI turun ke bawah 70, harga terkoreksi dan tes area-area EMA 20. Strateginya sederhana, buy if break 1145, cut loss di bawah 1100, dan perkiraan resistennya itu di semoga sih bisa ke atas lagi lah, 1400, semoga lah ya. Tapi waspada dulu di area 1180, itu puncak pertama. PMXM, oh ya, belum tak tulis. MPPA, MPPA masih bullish, simpen dulu aja. Trailing stopnya update di bawah low candle kemarin aja sih nggak apa-apa. Di berarti berapa? Di 186 ya. Ini apa? Emyor. Oke, Emyor. Emyor saya pilih lihat sebentar dulu lah. Kalau misalnya uh, harus beli harus banget beli beli Emyor sekarang ya. Yang penting cut loss-nya di bawah 2210 sih. Itu ya. Pani. Nah, Pani ini sideways di range 1150 1270, tapi hati-hati volumenya. Next, yang lain dulu aja. PRPX, next. Pvindo, Pegas. Pegas, lower high lower low candle-nya. PRDA, lower high lower low. PTPP. Oke, PTPP kita bahas bentar. Jadi ceritanya, ini saya hapus dulu aja. Nah, sebelumnya tuh sempat ada pola inverse head and shoulders yang di breakout ya. Dan perkiraan targetnya itu di area 1000. Situ. Kemudian setelah breakout ternyata masih sideways. Nah, kita bukan aja sih. Kemudian kita update dari pertengahan Oktober sampai sekarang ya. Ini jadi ada pola apa namanya? Rising wedge yang terbentuk ya. Kayak gini. Nah, artinya kalau misalnya ini breakdown rising wedge-nya turun ke bawah 905 lah. Berarti masih ada peluang nerusin bearish yang sejak pertengahan September ya. Jadi hati-hati buat yang punya PTPP seenggaknya atau batasnya di 900 lah, turun ke bawah 900, buang aja, buang dulu maksudnya. Pewon, Pewon higher low, tapi kemarin candlenya shadow-nya panjang atas ya, wait and see dulu lah. Raja, rajanya tuh entah. Ntar lihat dulu aja rajanya. Ya, ntar. SCMA candlenya inside bar pattern masih bertahan di area EMA 20 lah ya. Jadi hitungannya masih di atas EMA 20 sih. Dan RSI masih di atas 50. Buat yang berminat, strateginya bisa pakai buy break 254, cut loss di bawah 242. Resisten 278. Tulis SCMA. Terus SGR. Ini volumenya agak susah ya. SHID. Lower high, lower low. Sido. Sido ini menarik. Candlenya, apa namanya, emanya rapi. Kalau naik ke atas 780, berpeluang nerusin rebound sejak pertengahan Oktober. Dan perkiraan resistennya
di ini ada area bekas gap ya. 835, 845. Jadi strateginya Sido buy hybrid 780, cut loss di bawah 750, resisten 845. Ini kalau ditarik begini, nah semoga sih bikin channel ya. Lumayan tuh kalau bikin channel. Pas area resisten 835, 845, area bekas gap maksudnya. Di area-area resisten bullish channel. Kalau berhasil breakout 780. Terus Sido SMT SMRA. SMRA kemarin ini hitungannya double bottom ya. Double bottom ada bullish divergence juga dari RSI dan harga. Kemudian ini neckline-nya 605, 610. Kemarin dan sejak hari Kamis sih breakout, terus inside bar. Ini boleh buy high sell higher dari kondisi harga yang terakhir ya. Buy break 625, cut loss di bawah 610 aja. Dan perkiraan targetnya tuh di area 675. Oke, tulis apa nih SMRA. RS SMS S SMSM sideways tar dulu SRTG lower high lower low udah breakdown belum kayaknya sih belum di area support trendline ya kalau rebound oke, kalau nggak rebound nggak oke, malah kalau turun ke bawah dua berapa ini tutup 258 kalau ke 2500-an ya nggak oke ya. Lainnya dulu SSMS. SSMS ini baru oke kalau berhasil naik ke atas 1535. Sementara ini belum berhasil naik ke atas 1535 jadi belum oke. Kalau mau pantau dipantau nggak apa-apa. Tapi cari yang lain dulu. TAYS. Belum. Tekim dibandingkan INKP chartnya Tekim masih lebih enak dilihat ya meskipun ini ada sinyal bearish divergence juga. Nah, semoga sih nggak breakdown, nggak turun. Ini neckline-nya ya, nggak turun ke bawah 7600 ya. Dan sampai sekarang kabar baiknya masih bertahan di atas EMA 20. TPMA Triswapo Wins-nya lower low sih. Meskipun candlenya seperti itu, buntut bawahnya panjang tar. Habis, jadi nemu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 saham yang bisa dipantau ya buat minggu depan. Arko, ASLD, Avia, BSD, ICBP, KLBF, LPPF, MPMX, SCMA, SMRA. Favorit saya pribadi ICBP. Oke, sudah selesai, sudah 1 jam juga. Udah, hasil screening kita ketemu 10 saham ini. Bapak Ibu bisa masukin di list caranya gini ya. Kalau di aplikasi Join, caranya itu warna merah biru di candle harga di candle. Warna merah biru yang ini mungkin ya maksudnya. Oh, itu garis EMA, exponential moving average. Saya modif aja pakai kalau misalnya naik gitu ya. Kalau bullish warnanya hijau, kalau merah berarti bearish, kalau biru mungkin sideways gitu. Itu doang. Terus kalau channel ya, kalau channeling emang harus sejajar. Kalau kalau nggak sejajar bisa jadi itu witches ya. Witch. Kalau channel ya, channel saluran kan saluran emang harus sejajar. Terus mau apa ya saya tadi? Oh ya, masukin ke list ya. Caranya itu
di menu stock, terus pilih my stock. Nah, ini tinggal ditulis nih di sini saham-sahamnya yang tadi. Arko, terus SLC, Avia, BSDE, IDBP, KLBF, ABBF, MBMX, SCMA, dan SMR. Udah, ini listnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, bisa. Nanti AFL-nya saya share juga nggak apa-apa. Cara tampilkan grafik sektoral. Oh iya, pakai AFL. Oh iya, kemarin saya lupa ya, belum bagi. Ya udah, ntar berarti saya upload, apa namanya? Saya bagiin 3 AFL ya. EMA, RSI ini sama sektoral. Dan linknya kalau nggak di link andalan yang biasa, nanti saya cantumin di deskripsi videonya upload di YouTube lah. Dan ini saya stop dulu ya recordingnya.